Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Miftahul Janah dengan NIM 20401117, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tema ke-11 manajemen Ziswaf mengenai pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa. Maksud dan tujuan pengelolaan zakat. Menurut Ridwan dalam Rasyidah dan Manzilati, organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, yakni satu, sebagai perantara keuangan amil berperan menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik. Yang kedua, pemberdayaan fungsi. Ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin. Di satu sisi, masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian, bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat merubah menjadi muzaki baru. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah 1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia terbagi menjadi 6 periode. Yang pertama yaitu pengelolaan zakat pada masa sebelum kemerdekaan. Pengelolaan zakat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses Islamisasi yang terjadi pada abad ke-7 Masehi melalui perantara saudagar, dai dan sufi dari Jazirah Arab, India, dan Persia. Islam mulai menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sudah berinteraksi dengan mereka. Di dunia Arab dan Timur Tengah, pada umumnya negara mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan ajaran Islam yang bersifat publik, termasuk zakat. Sementara di Indonesia, peran itu banyak diambil oleh masjid-masjid. Ketika lahir kerajaan-kerajaan Islam di tanah air, aktivitas pengelolaan zakat sudah berjalan di masjid-masjid dan kebanyakan hanya terbatas pada zakat fitrah. Pada masa penjajahan Belanda, kondisi ini tetap dipertahankan. Melalui pengaruh Snoeck-Hurgronje dalam politik Islam, Belanda membatasi perkembangan Islam karena dianggap membahayakan pemerintahan Belanda. Belanda menganggap zakat adalah di antara faktor yang menyebabkan kesulitan menduduki Aceh. Masyarakat Aceh menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan Belanda. Pemerintah Belanda melalui kebijakan Bijblet nomor 1892 tahun 1966 dan Bijblet 6200 tahun 1905 melarang petugas keamanan, pegawai pemerintah termasuk priai pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun, dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah yang Maha Kuasa. Merespon praktek pengalaman zakat yang tradisional ini, Muhammadiyah mempelopori perubahan pengelolaan zakat dengan membentuk badan lembaga amil zakat tersendiri. Pada masa selanjutnya, pengelolaan zakat mulai menggerakkan ekonomi dengan membentuk koperasi-koperasi pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif lainnya. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, pada tahun 1943. MIAI membentuk Baitul Mal untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, hanya beberapa bulan saja, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI. Kemudian secara umum pengelolaan zakat tersebut kemerdekaan masih sangat lemah dan hanya berporos pada zakat fitrah. Hal ini disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu yang pertama, pemahaman umat Islam yang belum utuh terhadap syariat zakat, karena Islam datang secara kultural dan sebelum para dai mengajarkan agama Islam tuntas. Umat Islam sudah disibukkan dengan perjuangan melawan penjajahan selama lebih dari 3,5 abad.
Kedua, tingkat ekonomi umat Islam sangat rendah pada masa penjajahan. Yang kedua yaitu pengelolaan zakat di era pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perhatian pemerintah terhadap filantropi Islam, khususnya zakat dan wakaf, cukup serius. Pada tahun 1951, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor A-7-17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Kementerian Agama kembali menyiapkan rancangan undang-undang zakat, tetapi Kementerian Keuangan tidak memberikan persetujuan sehingga pembahasannya dihentikan. Rezim Orde Lama tahun 1950 sampai 1965 memang cenderung kelompok modernis dalam melakukan aktivitas filantropi. Dengan kata lain, pemerintah Orde Lama kurang begitu memberikan perhatian terhadap urusan zakat dan fitrah. Orde Lama agak mirip dengan pemerintah Hindia Belanda dalam arti menganggap urusan agama adalah urusan pribadi yang tidak perlu diinterferensi negara. Dengan demikian, perbedaan era ini dengan era sebelumnya adalah pada tidaknya perhatian pemerintah dalam urusan pengelolaan zakat dan fitrah. Pada taraf tertentu, era pasca kemerdekaan juga menandakan keterlibatan pemerintah dalam pengurusan zakat dan fitrah, dan hal ini pada saat yang sama dapat membuat kekuatan civil society melemah. Yang ketiga yaitu pengelolaan zakat di era Orde Baru. Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memiliki kepentingan terhadap umat Islam dan zakat. Menjadi salah satu pintu masuk untuk memperoleh dukungan umat Islam terhadap rezim yang baru terbentuk ini. Oleh sebab itu, tidak heran setelah pidato Presiden Soeharto pada tanggal 22 Oktober 1986 dalam rangka peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara dibentuklah Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh atau BAZIS. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama nomor 16/1989 tentang pembinaan zakat, infak dan sodaqoh. Lalu kemudian pada tahun 1991 dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama nomor 5 tahun 1991 tentang pedoman pembinaan teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1998 tentang pembinaan umum Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh. Akomodasi terhadap Islam yang dilakukan oleh rezim Orde Baru banyak dipengaruhi oleh ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Lembaga ini pula yang berusaha untuk memodernkan lembaga-lembaga zakat. Yang keempat yaitu pengelolaan zakat pada masa reformasi atau pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam era reformasi lahir diantaranya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya. Undang-Undang Zakat merupakan salah satu yang pertama-tama diperjuangkan. Setahun setelah reformasi, yakni 1999, disahkanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat. Hal yang juga ditekankan dalam Undang-Undang Zakat adalah tentang harta wajib zakat. Penjelasan ini agar pemahaman masyarakat tentang zakat mal semakin tinggi, sebagaimana semangat keberagaman juga meningkat. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang tidak hanya mengurus zakat fitrah, namun sebaliknya fokus kepada zakat mal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah menggairahkan dunia perzakatan di Indonesia.
lembaga-lembaga amil zakat banyak bermunculan di tanah air, walaupun sebenarnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal belum banyak berubah. Pada prakteknya, dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga amil zakat adalah dana non-zakat, terutama infak dan sodako. Sesuai dengan namanya, seharusnya dana zakat lebih besar dari yang lain. Yang kelima yaitu zakat sebagai pengurangan harta kena pajak. Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dari penghasilan bruto. Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto telah berlaku sejak 2001. Namun sampai saat ini banyak wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas pajak penghasilan tersebut. Penting diketahui bahwa pengurangan penghasilan bruto sebetulnya tidak hanya zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam, tetapi juga berlaku untuk zakat penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Pada awalnya, kebijakan ini menghembuskan kabar gembira di kalangan umat Islam. Namun setelah dipraktekkan, ternyata pengurangan harta wajib pajak karena pembayaran zakat dianggap tidak signifikan. Tetap saja orang muslim yang taat membayar zakat dan pajak akan kena beban jauh lebih tinggi dari non-muslim yang hanya membayar pajak saja. Yang keenam yaitu pengelolaan zakat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Banyak perubahan secara fundamental dari sisi substansi undang-undang. Perubahan fundamental terjadi pada struktur organisasi dan sinergi antar pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjiwai seluruh pasalnya adalah pengelolaan zakat yang terintegrasi. Melalui integrasi pengelolaan zakat dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana yang dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal, dan mengikuti sistem pertanggungjawaban pada pemerintah dan masyarakat. Salah satu hal yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah tentang distribusi zakat. Dalam distribusi zakat ada penekanan terhadap zakat produktif yang bersifat pemberdayaan. Penyaluran zakat harus dioptimalkan dalam bentuk bahan mentah atau pancing yang bisa memberdayakan kaum duafa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.